Pemirsa, jangan lupa Darbe Cafe ya. Mari sambil menikmati kopi dari Darbe Cafe, kita lanjutkan ngobrol kita hari ini. Saya punya langganan semanggi, tahu ya semanggi? Ya, semanggi. Semanggi itu. Suatu hari mampir ke rumah saya itu ndak enak. Ndak enak, akhirnya dia akhirnya pindah juragan. Nah, ini lucu. Pindah juragan. Ya, saya nanya, kenapa ya Bu ndak enak? Saya khawatir, kemarin tuh kan jualannya 7.000. Terus juragan yang lama itu naikkan jadi 8.000. Dia pindah ke juragan yang 6.000. Otomatis kan bahan bakunya dikurangin. Ya, betul. Nah, dikurangin toh, ya toh. Terus saya bilang, Bu, naikkan aja 7.000. Nanti saya bantu di kampung sini, nanti di daerah sini, nanti saya ngomong bahwa produknya Ibu itu. Jadi mereka benar-benar tidak tahu bahwa sensitivitasnya harga itu hanya 1.000 itu aja, mereka takut pindah. Padahal sebetulnya enggak, orang itu membeli sebetulnya kan itu tadi, unik, enak, dan bermanfaat. Unik, enak, bermanfaat. Tukang semangginya ini, bakul semangginya ini enggak tahu. Akhirnya ya saya ngobrol terus-terus dan segalanya, itu akhirnya dia percaya. 2 minggu lagi itu dia balik lagi rasanya. Nah, itu tadi. Jadi itu kreativitas yang dia harus diceritakan bahwa konsumenmu itu enggak masalah harga sebetulnya. Tadi kan enggak tahu toh. Ada lagi satu yang orang jualan apa namanya, roti goreng. Roti goreng dan cakwe, tadi saya sudah sempat cerita juga. Itu kreativitasnya tumbuh dia. Jadi dia jualan mulai tahun 2017 sampai hari ini tuh harganya cuma 1.000. 2017 hingga hari ini 1.000. Tetap 1.000. Tapi dia bisa mendapatkan omset 4 juta per hari. Roti goreng ini, roti goreng. Pak Dodo nanti ya acara nanti saya ajak ya Pak, ini menarik ya. Jadi ya 4 juta. Ya, jadi sebetulnya dia paham tentang siapa yang beli. Produk saya itu siapa. Jadi kalau umpamanya beli di tempat roti goreng itu, ya orang-orang itu mulai yang naik becak, jalan kaki, sepedaan sampai mobil-mobil mewah itu beli di situ. Berarti kan pasarnya luas. Ya. Nah, produknya dia kan dengan 1.000 itu kan sebetulnya itu tadi unik, enak, dan bermanfaat. Ya. Nah, dia paham tentang siapa sih yang membeli produk saya. Itu kreativitas akhirnya. Saya tidak mau naikkan harga, tapi saya yakin yang beli di sini tidak mungkin 10.000 tapi 50.000, 60.000 gitu. Berarti 60 biji mau dikasih. Saya sering kali di situ belinya ya 50.000. 50 saya bagi cakwe dan roti goreng. Saya nanya di 2 outletnya itu, berapa Pak kira-kira omsetnya? Ya 3 sampai 4 juta lah Pak Dodok gitu. Saya sampai kenal. Satu hari. Tiap hari. Nah, itu kan dia paham tentang produknya gitu. Tinggal ditus lagi itu mau naik 1.500 pasti oke, atau 2.000. Tapi dia tetap bertahan di situ. Artinya itu sentuhan kreativitas karena dia paham konsumennya, siapa yang beli. Saya untung berapa tapi saya kuotanya lebih banyak. Untungnya dikit tapi kuotanya banyak. Dan itu berhasil. Tidak ada loh roti goreng 1.000 di Surabaya kecuali di situ. Kecil-kecil. Tapi oke. UMKM lagi. UMKM. Kreatif itu, lagi. Iya, itu malah di bawah UMKM itu masih mikro ya. Iya, masih non formal. Non formal. Iya, non formal bisnis itu sebetulnya. Itu kan di bawah UMKM. Ya. Ya kalau omsetnya segitu ya saya kira dia sudah naik kelas. Itu Oke. Tetap di pinggir jalan loh itu Pak Dik-Dik. Ya betul. Itu sentuhan kreativitas karena dia paham tentang konsumennya. Ini Pak sahabat Darbe dimanapun berada, pembicaraan kali ini memang bagi saya pribadi dan saya rasa mungkin bagi pemirsa semua juga ada hal yang luar biasa, mencerahkan sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan dalam benak saya Pak Dodo, tapi saya rasa mungkin kita utamakan dulu ya kepada para beliau yang hadir di sini. Silakan Pak, saya kira Bapak akan ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan sampaikan pada narasumber. Silakan Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan buat Pak Dodo. UMKM ini kan usaha kecil menengah ya. Nah, kadang ada kreatif yang dikembangkan, tapi pengusaha-pengusaha kecil ini bingung untuk permodalan. Nah, itu satu Pak. Yang kedua, ada juga mereka sudah buat sedemikian rupa produknya bagus, tapi bingung untuk memasarkan Pak. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu bagaimana kira-kira untuk jalan keluarnya Pak? Oke. Ya.
Terima kasih. Langsung aja. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi UMKM tadi kan saya sudah mulai bahwa UMKM itu sendiri adalah label sebuah perusahaan yang karena skala besar ke kecil bisnisnya, ya toh. Jadi itu mungkin itu regulasinya pemerintah mungkin. Saya tidak masuk di wilayah itu, tapi mungkin saya dan teman-teman nanti insya Allah bisa membantu ketika nanti ada sebuah produk yang kekurangan modal tapi produknya bagus dan segalanya, kita nanti bisa bantu menggawangi nanti itu insya Allah nanti itu bisa terselesaikan. Yang pertama, kalau masalah pemasaran sebetulnya kan di kreativitas itu kalau di UMKM sebetulnya nggak hanya di UMKM, masalah produk harus kreatif, kemudian manajemen juga harus kreatif. Tidak harus UMKM itu perusahaan yang kecil itu harus niru sebuah perusahaan besar di manajemennya. Betul. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan dia termasuk pasar dan SDM-nya. Saya yakin kalau mereka paham tentang kreativitas yang disentuhkan di produk, kemudian dia paham tentang database konsumen, industrinya, kalau mamanya dia di industri makanan atau industri yang lain, fashion atau kerajinan dan segalanya. Saya punya agak ngotot itu teman-teman UMKM itu harus peduli terhadap kreativitas itu di ujung sampai ujungnya gitu loh. Jadi hulu hilirnya itu dia paham produk, manajemen sama pemasaran. Nah, saya tadi menyinggung sedikit ya masalah produk-produk yang kreatif tadi kan. Pemasaran juga seperti itu. Pemasaran juga seperti itu. Di era digital sekarang sebetulnya kita sudah dikasih bridging, dikasih jembatan yang bagus oleh media digital. Jadi dulu ketika kita mau memasang iklan terhadap produk kita untuk menguatkan program marketing communication-nya produk itu, kita masih nunggu berapa tahun, berapa bulan itu untuk mendapatkan rating TV, rating radio. Sekarang ini di digital, di sosial media itu real time. Jadi kalau umpamanya produk kita itu punya sesuatu kekuatan, ya itu tadi saya mengharapkan UMKM itu peduli dengan industrinya, peduli. Saya nanti maulah menggawangi ada UMKM yang saya pingin pasar saya itu seperti apa sih industri. Nah, itu saya mau. Peduli itu begitu ya? Ya. Terjemahannya itu. Ya. Inginnya mau apa gitu ya, Pak ya? Jadi kalau umpamanya kita memasarkan ketika kita sekarang sudah bisa hemat karena media kita itu sudah hemat karena di digital kan ada dua, berbayar maupun yang tidak. Ya, nah itu tadi ada dua, satu berbayar ada tidak. Saya ngomong yang tidak berbayar UMKM, tapi harusnya UMKM itu juga tidak mahal kok. Kalau kita mau memasang iklan di sosmed itu tidak mahal, tapi kita paham gitu loh. Jadi contohnya kalau kita mau memasang iklan di sebuah media sosmed, kita akan dibantu oleh Google. Jadi siapa sih konsumenmu, usia berapa sih, areanya di mana sih? Kalau kita mau jualan, umpamanya kita jualan sarung, umpamanya, sarung saya itu mau jualan di daerah pesisir Jawa Timur dan segalanya, kita mesti dapetin data seperti itu. Google akan men-screening itu tadi menjadi kekuatan. Nah, iklan kita nanti kita pasarkan, artinya gini, ketika kita ngomongin pemasaran itu menjadi kekuatannya UMKM juga harus peduli kreativitas mulai awal tadi. Termasuk paham tentang pasarnya dia. Nggak bisa kok semuanya kita googling itu ketemu semuanya kok. Apa sih kebiasaan orang-orang di daerah pesisir Jawa Timur itu terhadap budaya bersarung dan segalanya itu ketemu. Nah, itu aja sih. Atau enggak kita ngomongin makanan yang makanan ini kayak contohnya gini. Kita mau jualan gado-gado atau rujak itu di Bali umpamanya seperti itu. Ya kita harus cari database-nya tentang orang yang suka rujak di Bali itu seperti ini gitu loh. Itu ketemu sebetulnya. Dan itu ada ya Pak Dodo? Itu ketemu ya. Dari situ kita bikin brand story, kita bikin sesuatu, kita bikin visualnya yang bagus. Jangan tahu-tahu produk itu difoto terus diupload, diposting dan segalanya. Sama sebetulnya media yang tidak digital dulu umpamanya billboard. Billboard itu muncul ketika informasi di dalam itu tidak mengundang kegemesan orang melihat. Cuman informasi aja produk ini harganya segini enggak. Tapi ketika mereka ngomongin ada sales promo, ada kegiatan beli ini dapat ini, pasti mereka tertarik dengan produk itu. Jadi media ini sebetulnya hanya sarana, konten kreatifnya itu harusnya yang dicari. Nah, ketika pemasaran di era digital untuk UMKM harusnya tanpa media-media yang konvensional dulu yang relatif mahal, sekarang ini harusnya mereka
bisa memanfaatkan itu. Cuman mereka harus paham, saya ini posisi produk saya ada di mana, pasar saya ada di mana, pesaing saya siapa, konsumennya siapa gitu. Itu berlaku untuk skala UMKM apapun ya, besar, kecil, itu standar yang berlaku ya. Posisi kita ada di mana saat ini gitu ya. Jadi hulu hilir harus ditasing dengan kreativitas, termasuk apalagi memasarkannya. Jadi problemnya yang sampaikan Pak Ferdi tadi, itu selalu sering saya dipertanyakan, Pak saya tidak bisa memasarkan. Ya dia tidak tahu produknya itu sendiri untuk siapa. Kan susah mau tasing, nggak tahu dia itu. Saya mau jualan ini harganya murah, bagus. Tapi siapa yang kira-kira membeli produk ibu, bapak kayak gini-gini. Itu sih Pak, mungkin menjawab itu tadi. Terima kasih. Pembicaraan kita ternyata luar biasa menarik. Kita break sebentar, oke?